Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Merawat keluarga yang sedang sakit di rumah ini bukanlah hal yang mudah, apalagi nih jika anggota keluarga ternyata tidak bisa sepenuhnya melakukan perawatan sebagaimana dilakukan oleh tim medis. Terinspirasi dari hal tersebut, lulusan ilmu keperawatan dari Universitas Indonesia Teresia Lumban Gaul membuat aplikasi untuk pemesanan jasa perawat berbasis internet, yakni Homecare 24, yang layanannya dapat diakses selama 24 jam. Ya, kita lihat seperti apa aplikasinya. Merawat keluarga yang sedang terserang suatu penyakit memang membutuhkan perhatian intens. Asupan obat, makanan, serta hal-hal lain yang dibutuhkan harus dijaga dan diatur sedemikian rupa agar dapat segera pulih dan bugar kembali. Ketika anggota keluarga Anda yang sedang sakit tersebut dirawat di rumah sakit, tentu hal ini tidak menjadi masalah. Karena dokter serta perawat di rumah sakit akan memperhatikan kondisi kesehatannya. Namun bagaimana jika perawatan harus dilakukan di rumah? Ditambah lagi jika anggota keluarga tidak bisa sepenuhnya melakukan perawatan sebagaimana dilakukan tim medis. Terinspirasi dari hal itu, lulusan ilmu keperawatan dari Universitas Indonesia Teresia Lumban Gaul bersama Monica Lumban Gaul dan Alexander Horizon membuat aplikasi untuk pemesanan jasa kesehatan berbasis internet yakni Homecare 24 yang layanannya dapat diakses selama 24 jam 7 hari. Homecare 24 merupakan platform digital berbasis aplikasi penyedia jasa home care, berupa perawat dan caregiver yang dapat disewa dan dipekerjakan di rumah Anda, baik secara harian, mingguan, bahkan mungkin bulanan sesuai dengan kebutuhan. Untuk memanfaatkan jasa Homecare 24, Anda cukup mengakses aplikasi Homecare 24 yang dapat diunduh di Google Play Store dan Apple Store. Sebagai penyedia jasa layanan kesehatan, Homecare 24 tentu tidak sembarangan dalam memilih perawat. Para perawat yang menjadi mitra dari Homecare 24 ini harus memiliki surat tanda registrasi. Hingga kini ada sekitar 800 perawat yang telah bergabung. Namun sayangnya untuk sementara ini layanan Homecare 24 baru bisa menjangkau wilayah Jabodetabek. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut telah hadir di studio founder aplikasi Homecare 24, ada Teresia Lumban Gaul dan juga Monica Lumban Gaul serta perawat online Adi Budiawan. Mbak Tere, Mbak Monica, Mas Adi, selamat pagi. Terima kasih untuk benar. Tiga orang ini siap untuk merawat begitu ya. Saya betul. baru download pemirsa, jujur saja kita lihat ini Homecare 24, 24 hours for caring, 24 jam bisa diakses. Fitur-fitur yang dijanjikan oleh Homecare 24 ini apa sih sebetulnya? Yang pertama, kita memberikan layanan jasa yang beda dari yang lain, diferensiasi produk ya seperti layanan per jam, per 8 jam, per 24 jam, bahkan bulanan. Per 1 jam, 8 jam, Per 24 jam. Dan Kayak rental mobil ya. Tapi ini untuk kesehatan. Iya, betul. Kenapa kita bikinnya per jam, tidak per tindakan? Karena kita mau bawa asuhan keperawatan di dalamnya. Tidak, not only for cuma melakukan tindakan pasang kateter, injeksi, tapi mereka harus melakukan pengkajian, evaluasi, catatan perkembangannya seperti apa. Oke, makanya ini jualannya istilahnya ada kata-katanya semua tenaga kesehatan adalah para profesional berpengalaman yang telah memiliki sertifikat resmi. Pasti. Apa syaratnya? Untuk mendapatkan sertifikat resmi tersebut. Mereka minimum di 3 keperawatan, di mana setelah mereka lulus, mereka wajib mempunyai surat tanda registrasi. Dan untuk mendapatkan STR, mereka harus uji kompetensi dari yang dikeluarkan oleh PPNI. Oke, karena kalau masalah kesehatan kan kita tidak bisa, kadang sedikit khawatir begitu ya. Betul. Baik. Apalagi beberapa kasus malpraktek yang terjadi di Indonesia, kasus kesehatan ini membuat warga sepertinya menjadikan justru perawatan lokal ini menjadi pilihan kedua. Karena terlalu banyak dan akhirnya beralih ke luar negeri dan lain sebagainya, tentunya dengan memakan biaya yang cukup Jaminannya besar. apa sih Betul. begitu supaya masyarakat percaya menggunakan jasa Homecare 24 ini? Oke, di aplikasi itu ketika mereka pesan perawat atau caregiver, mereka itu bisa pilih perawatnya, ada detail perawatnya juga, foto, pengalamannya, dan lulusannya dari mana. Seperti itu. Kita langsung tanya salah satu perawatnya. Boleh, ada Mas Mas Adi. Adi. Mas Adi, Anda langsung saat itu bergabung atau bagaimana awalnya? Pada saat itu kan dapat info tentang home care ini dan saya sangat tertarik untuk bergabung di home care. Ya selain menambah
pendapatan saya, itu kan bisa menambah pengalaman saya gitu kan. Jadi saya langsung bergabung kemarin gitu. Sharing pengalaman dikit dong. Iya, Terkait boleh. Pada saat pertama kali mendapatkan order, terus Mas Adi turun langsung berarti. Iya, Mendatangi turun pasien. langsung. Gimana Mas dengan sharing bahasa sederhana aja deh. Oh iya. Waktu pertama mendapatkan order gitu kan, itu kan pada saat saya lagi libur di luar kerjaan saya gitu kan. Saya dapat orderan, saya langsung ke rumah pasien, langsung datang. Misalkan di sana udah tertera gitu kan, pasien yang ingin melakukan perawatan apa, misalnya pemasangan selang makan. Saya langsung datang ke keluarga pasiennya, kayak aplikasi-aplikasi lain gitu, langsung datang, kemudian saya ngobrol-ngobrol, berbincang-berbincang dulu. Baru saya kasih, di sini kan dari pihak home care juga ada untuk surat izin tindakannya gitu. Saya meminta surat izin tindakan terlebih dahulu, kemudian baru saya lakukan tindakan tersebut, misalnya pemasangan selang. Setelah dilakukan pemasangan selang, udah selesai, baru itu pasien baru calling dari pihak home care-nya. Dan di sini juga kan di aplikasinya ada tombol, misalnya saya baru mau melakukan pekerjaan nih, ada tombol start. Kalau selesai ada tombol finish gitu. Oke, jadi bisa terukur begitu ya Iya. tindakannya kapan, lalu apa yang kalaupun ada yang salah bisa langsung ditindaklanjuti. Selama ini order yang sudah masuk sudah berapa banyak? Untuk transaksi itu sudah lumayan, dari Maret kita sudah mendapatkan transaksi bulanan dan melalui aplikasi itu mencapai sekitar 500 juta. 500 juta rupiah, ya. oh nominalnya. Nominal. Baik. Kalau untuk perawatnya seperti Mas Adi bisa sampai 3 kali seminggu untuk mendapatkan orderan. Ada berapa orang perawat yang sekarang sudah bergabung dengan Yang Home Care mitra 24? yang sudah bergabung di kita sekitar 1.000 orang. Sudah 1.000 orang orang ya? perawat itu 1.000 semua orang tentunya sudah bersertifikat. Sudah Iya. bersertifikat, Baik. sudah memiliki STR. Oke, kebanyakan kasus yang biasa ditemui di lapangan ini untuk merawat apa kan? Berarti jenis perawatannya beda, ada yang sakitkah atau kepentingan medis atau sudah beragam? Dari yang order yang saya terima itu ada kayak pemasangan selang makan, itu biasanya pada pasien-pasien stroke atau enggak pada pasien-pasien lansia, lanjut usia. Kemudian ada juga perawatan luka di rumah. Rata-rata sih banyakkan pemasangan kayak alat makan gitu ya, gitu-gitu. Injeksi ya, memang tidak bisa dilakukan sembarangan ya. Betul. Jadi kemungkinan ada dua nih ya. Antara yang pertama karena alasan kesehatan susah untuk dipindahkan ke rumah sakit. Atau yang kedua karena malas. Karena tidak nyaman begitu ya. dengan Mager, tenaga medis. malas Mager. gerak gitu. Memang itu yang ditarget dari Home Care 24 ini. Karena sekarang masyarakat semuanya dimanjain kan. Itu yang pertama. Awalnya target kita itu adalah orang yang sakit. Tapi tidak, makin kesini kita makin lihat segmennya kita bukan cuma orang sakit, tapi orang yang benar-benar mau dijaga juga, orang sehat tapi tidak ada yang jagain di rumah, itu yang target kita. Apa yang biasanya dilakukan orang sehat Tapi lalu minta meminta dijaga ya? dirawat itu apa biasanya? Biasanya mereka ini untuk orang-orang yang lansia sebenarnya. Kayak gitu. Daripada mereka dirawat sama orang yang tidak berpengalaman, sentuhan orang yang kesehatan dengan tidak kesehatan pasti beda Beda, banget. betul. Kayak gitu. Yang tahu tentang struktur kesehatannya itu hanya orang yang backgroundnya kesehatan. Artinya di awal akan dilakukan pengecekan kesehatan dulu. Benar. Iya. Nah, Itu banyak tidak permintaan yang seperti itu? Wah, banyak banget. Banyak banget ternyata. Kita itu ibaratnya kayak macomblang sebenarnya. Antara pasien Nggak dengan beda perawat. jauh ya. Benar, kayak gitu. Dan target kita adalah semua orang Indonesia, semuanya punya keluarga, tapi tidak semua keluarga yang mencintai keluarganya. Kayak gitu. Nah, banyak pengalaman kita, ibaratnya Home Care 24 jadi sebagai konsultan keluarga. Karena sebelum perawat kita datang, untuk layanan 1 bulan, kita harus lakukan observasi. Observasi, kita lihat keluarganya seperti apa, karena kita tidak fokus ke pasien. Kita harus lihat keluarganya juga. Keluarganya juga. Kita. Proses observasi yang dilakukan seperti apa? Turun di lapangan, interview atau gimana? Ya, koordinator perawat kita akan menghubungi keluarga. Kita akan cari tahu dulu diagnosa penyakitnya seperti apa, dibutuhkan perawat yang seperti apa. Kadang harus satu suku, harus suka binatang, harus juga berhijab seperti itu. Requestnya banyak. requestnya Mas? banyak. Harus suka binatang. Umurnya juga. Usianya nggak boleh muda banget ya, nggak boleh tua banget. Kayak gitu. Kalau nggak cocok gimana? Kita ada garansi servis sampai mereka benar-benar nyaman. Karena ini kita akan memanusiakan manusia. Kadang kalau perawatnya tidak cocok sama pasiennya, bukannya cepat sembuh,
makin tambah Malah masalah. stres. Makanya 1.000 orang itu ya, itu berbeda-beda ya latar berbeda-beda. belakang begitu ya. 70% dari mereka itu masih freelance dari rumah sakit, 30%-nya masih udah full time untuk home care. Untuk home care di rumah untuk bulanan. Untuk bulan karena tadi itu ya mungkin ada yang freelance yang oke 8 jam dulu mungkin mencoba lalu nanti naik lagi ke 24 jam Karena dan mereka akhirnya kalau sembari cocok bekerja di rumah sakit, Mbak. oke baik. Ini memang Side job. mengikuti iya, tren benar. atau gimana? Karena kan memang sekarang semua serba online begitu ya. Yang datang begitu. Awalnya gimana? Terpikir bikin aplikasi. Karena ini sih kita dari fenomena, karena background kebetulan saya kan perawat juga kayak gitu. Satu sisi kebutuhannya banyak banget. Perawat banyak, tapi perawat yang berkualitas, yang punya dedikasi benar-benar melayani dari hati itu nggak semua. Kayak gitu. Itu PR kita satu. Yang tidak melayani dari hati itu seperti apa? Yang judes. Pengalaman ya, korban. Jadi kayak ya ampun kok judes banget. Nggak kayak Mas Adin ya. Beda kan Terus apa kalau lagi, perawat Mbak? kayaknya harus greeting dan lain sebagainya bukan hanya tindakan medisnya saja kan. Betul. Yang kedua, banyak masyarakat yang masih melihat atau memandang sebelah mata tentang tenaga kesehatan. Ya, tadi jutek atau cuek lah. Karena mereka tidak melihat dari sisi perawatnya. Mungkin salary mereka memang tidak sesuai dengan apa yang dikerjain. Seperti makanya timbul rasa cuek, jutek, capek kan mereka sif-sifan juga kan. Gitu. Jadi melalui aplikasi atau home care ini kita mau membantu image nurse atau tenaga kesehatan lagi semakin meningkat. Sejauh ini gimana? Sejauh ini dari testimoni yang kita dapatkan baik dari perawat maupun dari pasien 80% benar-benar A lah kita bilang. Rekomendasi banget. Dari mana nih taunya? Sebenarnya gini, kalau aplikasi online kan kita sebagai customer bisa memberikan testimoni dengan katakanlah bintang, 5 bintang dan lain sebagainya. Nah kalau ini ada juga nggak? Ada. Jadi di aplikasi itu sudah ada review bintang. Itu mereka akan kasih bintang itu di akhir setelah penyelesaian tindakan. Kayak gitu. Ya, itu dari sisi aplikasi. Sedangkan dari sisi bulanan dari website, kan setiap bulan itu kita selalu memberikan catatan perkembangan pasien. Dan biasanya keluarga memberikan, wah ini bagus banget Mbak, kayak gitu. Karena target kita sebenarnya keluarga tidak bergantung dengan Home Care 24, kita pengen keluarganya mandiri. Mereka bisa menjaga keluarga yang disayangnya. Jangka panjang berarti ya, kedepannya jangka panjang. idealnya seperti itu. Ada training tidak sih Mas Adi sebelum dibolehkan turun ke lapangan untuk Home Care 24? Sebelumnya ada training ya, kemudian ada diadakan pertemuan-pertemuan gitu dari pihak home care-nya. Kemudian ada trainingnya juga. Kemudian kita berdasarkan dari pengalaman pribadi gitu ya. Kebetulan saya udah lumayan 5 tahun di rumah sakit, jadi banyak juga dari pengalaman pribadi. Kayak trainingnya tuh apa aja, bisa di-sharing nggak? Ya kayak perawatan luka gitu. Kemudian Teknis berarti ya? Iya, kemudian untuk bantuan hidup dasar seperti apa gitu kan, banyak dari pihak home care. Tapi biasanya pengalaman nih kan ada lansia di rumah. Orang lansia ini sebenarnya selain memang dirawat secara fisik dan juga teknis tadi secara kesehatan, mereka sebetulnya ingin didengar, Iya, ingin benar. curhat begitu kan, selalu dengan kata-kata nenek tuh dulu atau kakek tuh dulu. Itu kan berarti ada kemampuan yang harus diasah juga sebagai pendengar yang baik. Mas Adi selama ini gimana pengalamannya? Ya kebetulan saya kan dari waktu kuliah dulu juga belajar tentang komunikasi ya. Jadi kita harus benar-benar pintar-pintar komunikasi. Kita salah komunikasi terpetik ke pasiennya aja, dia langsung rada jutek ke kita. Makanya kita harus benar-benar mengkaji pasiennya seperti apa. Kemudian kita harus memberikan pujian pada saat dia bercerita itu. Pokoknya pada intinya trust itu yang utama. Kepercayaan. Iya, Berarti ini kepercayaan. perawat plus-plus ya Mbak ya? Iya, benar. Tidak cuma bintang sekedar satu. menguasai medis. Iya. Betul, baiklah. Nanti kita akan kembali, akan gali lebih lanjut apa Home Care 24 ini. Karena ternyata cukup mengejutkan ya, tidak hanya orang sakit tapi juga yang Sehat lansia. justru membutuhkan perawatan khusus dan kami akan kembali. Selamat pagi Indonesia, sesaat lagi. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, Ini lagi ngapain, pemirsa Widya? lagi order, Lagi order apa? 8 jam untuk perawatan. Oh ada jam-jamnya Home care gitu ya? 24, iya karena ada pelayanan nih, ada pelayanan per jam, ada pelayanan 8 jam, ada juga pelayanan harian Gampang nggak atau 24 jam. Coba kita tanyakan ya Mas sama Wita tadi ya. langsung, ini ada Bu Lince, salah satu yang juga pernah menggunakan jasa perawat online lewat aplikasi Home Care 24. Selamat pagi Bu Lince, awalnya bagaimana Bu bisa tertarik untuk menggunakan jasa Home Care ini? Iya, selamat pagi Pak. Begini Pak, pada saat itu saya itu lagi di rumah Pak, lagi sendiri.
saya drop sekali Pak, nggak bisa mengapa-ngapain Pak. Nah tiba-tiba saya telepon anak saya pada saat itu lagi liburan dengan suami saya semuanya. Hanya saya sendiri Pak tinggal di rumah. Terus anak saya bilang sama saya, Mama, katanya gini, nanti Mama cariin yang bisa perawat mama, menjaga mama, yaitu perawat di home care yang 24 jam. Jadi saat itu saya dihubungin dengan yang dibilang anak saya home care yang 24 jam itu Pak. Tiba-tiba dihubungin, mereka datang. Nah mereka lah merawat saya Pak. Saya drop sekali, berdiri juga nggak bisa, jalan juga nggak bisa. Jadi saya terbantu sekali Pak dengan perawatan mereka itu Pak. Bu Lince, kalau tidak keberatan keluhan kesehatannya apa Ibu Lince? Saat itu Pak saya tiba-tiba ini Pak, saya nutup pagar. Nah pagar itu niban saya. Astagfirullah. Niban saya, jadi saya ini kecepak gitu Pak. Saya nggak bisa sama sekali Pak, bengkak gitu Pak. Lalu Bu Lince, tadi kan Anda mengatakan katanya sangat terbantu dengan layanan ini. Nah pada saat itu layanan yang dirasa paling bermanfaat untuk Ibu Lince sendiri apa Bu? Mereka itu begitu antusiasnya Bu ya, begitu menyayangi kita ya. Kita ini dianggap seperti ya orang tuanya sendiri. Nah mengasuh saya, mengambil saya minuman dan sebagainya, mengantar saya ke toilet, menuntun saya, begitu Bu, dan lain. Iya Bu Lince, kenapa nggak ke rumah sakit aja sih Bu? Pada saat itu Bu, Pak, saya nggak ada yang nganter ke rumah sakit. Anak saya itu menyarankan saya langsung telepon itu. Mungkin anak saya juga hubungin, mereka itu langsung dengan gerak cepat datang Pak ke rumah saya. Gampang nggak Bu pesennya? Ya? Gampang nggak pesan di aplikasi itu? Gampang, karena anak saya sudah ngubung duluan, Pak. Oke, jadi sudah ada komunikasi dulu begitu dengan pihak Home Care 24, lalu akhirnya anaknya membantu untuk memilihkan begitu perawat. Baik, Bu Lince, tapi kayak ketergantungan gitu nggak sih Bu sama Home Care 24? Mentang-mentang ada Home Care 24, terus anaknya malah liburan terus sama suaminya, gimana Bu? Oh enggak, malah saya senang. Jadi saya cerita dengan saudara-saudara saya yang sudah tua, yang nggak bisa ini lagi. Nah, saya mempromosikan, bukan mempromosikan, karena saya terbantu dengan itu. Jadi saudara-saudara saya yang ada orang tuanya yang sudah tua dari kampung, ya kan, datang. Biasanya kan kalau mereka itu yang tua dari kampung itu, anaknya itu kerja, cucunya kerja, semua kerja, pada cuy nggak ada yang nemenin. Akhirnya mereka menghubungin home care itu, Bu. Oke, Bu Lince, ini sudah seperti sahabat ya. Siapa namanya Bu perawatnya? Perawatnya namanya Yanti, Pak. Yanti. Oke, Iya. Baik. Terima kasih Ibu Lince dan Mbak Ibu Yanti. Lince sudah berbagi pengalaman menggunakan Home Care 24. Itu tadi tuh pertanyaan saya, kalau misalnya terlalu sering dimanjakan. Kan tadi motivasinya memanjakan gitu. Terlupakan memanjakan, keluarganya pun sudah hidup dan punya kehidupan kesibukan masing-masing. Jangan sampai nanti ketergantungan dan dilupakan kualitas yang bersama keluarga. Iya, benar sekali. Kita berharap memang mereka tuh tidak bergantung sama kita. Karena sebenarnya bukan cuma satu atau dua pasien yang membutuhkan kita. Masih banyak keluarga yang harus kita bantu sebenarnya. Masih banyak yang membutuhkan kita. Mungkin karena informasinya kurang didapatkan sama mereka saja, kayak gitu. Oke, jadi long term goal-nya tidak hanya profit saja ya? Tidak hanya profit. Tetapi Karena kalau kita ini lebih namanya aplikasi untuk memanusiakan manusia. Tapi kalau memanusiakan manusia, tadi menarik nih, Bu Lince sampai mengingat gitu ya, ini perawatnya bagus banget. Yanti, saya yakin mereka akan berkomunikasi lebih lanjut. Mas Adi ada yang juga dengan customer yang, Mas Adi nanya sampai kabar, apa kabar, Attached gitu ya? attach, betul. Ada banyak yang sampai WhatsApp gitu. Kemudian kemarin waktu saya yang kakek-kakek itu kan, sampai saya itu nggak dibolehin pulang sama dia. Iya. Pada saat saya ngerawat, karena mungkin dia kesepian ya, cerita terus panjang lebar. Jadi kita harus mendengarkan gitu keluhan dari pasiennya apa, curhatannya beliau. Jadi pas waktu saya pamitan pulang, Mas katanya, bisa nggak pulangnya sebentar lagi katanya gitu. kenyamanan itu tidak bisa digantikan. Iya, Nah benar itu memang bisa request langsung siapa yang diinginkan untuk mendampingi. Bisa. Kan ada bintangnya. Jadi misalnya si pasien memesan Bruder Adi. Next dia bisa lagi memesan Bruder Adi lagi. Oh, yang sama. Karena udah cocok dengan Bruder Adi.
seperti itu. Tapi kalau kita lihat di sini bisa dilihat tidak kayak seperti misalnya perawat A dengan testimoni A, spesifikasinya A, lalu ada testimoni dari pengguna berikutnya? Kalau untuk testimoninya tidak ada. Di detail perawat itu hanya foto profil, sudah punya STR, expertnya di mana. Misalnya dia sudah tahu balutan luka, bisa NGT, seperti itu. Lebih ke informasi tentang personalnya dia. Kayak gitu. Spesifikasi Iya, kemampuannya. benar. Sama bintangnya sudah ada berapa. Kalau keluhan kesehatan paling banyak selama ini apa order yang masuk ke home care? Musiman sih mas. Kayak buah ya. Kadang seminggu itu kita orderan pasien stroke, seminggu kemudian kanker, seperti itu berganti-ganti. Sampai ada kanker juga. Kanker, AIDS juga ada. AIDS juga. S juga ada Nah, dari itu semua keluhan kesehatan. PR-nya kita adalah tidak semua perawat yang mau handle pasien dengan case-case yang tertentu. Karena kan itu namanya infeksi virusnya resikonya lebih tinggi kan. Itu PR kita sebenarnya. Tapi bukankah dengan sertifikasi harusnya perawat sudah tahu ya? Harusnya. Apa namanya penyakit-penyakit yang memang virus berisiko lebih tinggi, cara prevent untuk tidak sampai menularnya kan harusnya sudah tahu ya? Benar, tapi tidak semua perawat punya mau seperti itu. Dari hati tadi, Bang. Iya, dan untuk penyakit-penyakit tertentu juga dibutuhkan pasti skill yang khusus ya, tidak bisa dipenuhi semua ya. Nah kalau mungkin manula mungkin banyak, tapi ada tidak? Sekarang kan banyak yang bilang usia muda sudah banyak yang terkena penyakit. Ada juga yang order ke aplikasi ini? Ada kebetulan kemarin order untuk yang pertama kali, salah satu anaknya umur 22 tahun ada infeksi virus di otaknya. Jadi kalau sedikit disentuh aja dia udah kejang-kejang. Bahwa beliau masih bekerja, masih sekolah di luar negeri. Dia dari rumah sakit tidak ada perawat yang bisa datang ke rumah karena mereka fokus di rumah sakit. Karena mereka tahu mungkin di info ada home care 24, mereka cari tahu perawat yang dari rumah sakitnya hubungin kita, ada pasien dia butuh perawat untuk didampingi di rumah. Karena kalau di rumah sakit tidak ada yang menjaga, tapi kalau di rumah ada yang menjaga. Gitu. Ya, lebih fokus begitu ya, tidak banyak pasien. Nah berarti kan sekarang lansia sudah, orang muda juga sudah. Ekspansi tidak untuk kedepannya mungkin baby, kebutuhan untuk menjaga atau merawat bayi juga sangat tinggi saya yakin di Indonesia. Pasti, sebenarnya kita tidak memprioritaskan bulan tahun ini adalah kita lansia semua, anak muda semua kita tampung. Seperti itu, mau pasca operasi, baby yang baru dioperasi juga, kita semuanya kita terima. Nextnya kita memang pengen, ini kan baru perawat sama caregiver, kita akan launch mungkin dari dokter untuk datang ke rumah, kemudian fisioterapi, karena itu semuanya bersinergi, semua jadi kita ajak mitra. Kemudian ada bidan juga, dan nggak menutup kemungkinan kalau kita buat psikolog juga. Karena kan case-nya nggak cuma penyakit kanker, HIV, ada juga schizophrenia, penyakit gangguan jiwa. Iya, jangan sampai nanti menambah list atau daftar banyak yang bunuh diri seperti fenomena yang terjadi saat ini ya. Iya betul, termasuk psikolog juga mungkin suatu saat nanti akan direncanakan. Nah ini modal bisnisnya saya tertarik sedikit nih kalau aplikasi nanti pada saat mendapatkan order begitu nanti apakah ada ambulans atau seperti apa, ambulans motor atau bagaimana sistemnya? Untuk saat ini perawat kita menggunakan kendaraan sendiri kayak gitu. Karena kan itu untuk kesehatan ini tidak ada yang mendadak sebenarnya. Ini mereka booking untuk jam berapa atau buat kapan kayak gitu. Kalau untuk darurat kan mereka bisa call ambulans untuk datang ke rumah sakit. Itu baru darurat. Kita ada SOP sendiri ketika mereka datang ke rumah pun mereka harus bawa inform consent. Mereka siap dirawat dan siap merawat untuk pasiennya. Jadi ada agreement begitu ya dari customer. Selama ini Mas Adi sudah berapa lama total bergabung dengan Home Care 24? Juni kayaknya. Bulan Juni, berarti Bulan sudah Juni, hampir 2 bulan 2 ya? bulan, iya. Dalam rentang waktu 2 bulan sudah menangani berapa customer? Udah lumayan banyak sih, karena saya setiap minggu ini pasti ada orderan gitu ya, 2-3 pasien gitu 2-3 pasien dalam waktu? 1 minggu. 1 minggu. Iya. Nah ini membagi waktu kan Mas Adi juga bekerja di rumah sakit begitu kan? Iya. Katakanlah ini side job begitu. Nah mengatur waktu di rumah sakit sudah penuh dengan konsentrasi, penat dan lain sebagainya. Anda bisa menggaransi bahwa servisnya masih tetap prima kok setelah bekerja di rumah sakit gimana Mas Adi? Ya itulah namanya perawat ya. Karena tadi di aplikasi kan juga ada tombol on off gitu ya. Pada saat kita on berarti kita bisa kerja sambilan gitu kan. Nah di sana itulah tugas saya sebagai seorang perawat. Walaupun istilah kata saya sedang capek atau sedang lelah, namanya seorang perawat harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Prinsipnya seperti itu ya. Selain Iya, memberikan benar. pelayanan yang terbaik juga ada tidak sih misi yang lebih besar terutama terkait dengan
citra atau image dari perawat itu sendiri? Ada tidak misi yang lebih besar? Selain mengembalikan citra yang tadi, judes, jutek, cuek, dan lain sebagainya. Kita itu sebenarnya Mbak pengen jadi role model kesehatan yang jujur dan transparan. Makanya ketika mereka pesan aplikasi sudah ada harganya di sana. Seperti itu. Sorry, untuk harganya kita bisa tahu di mana? Ini mumpung ada aplikasinya ya. Ya. Dari mana nih? Oke, ketika dia pesan per jam, ketika sudah mulai booking, diisi semuanya. Nanti di akhir setelah memilih perawat akan ada harganya berapa. Misalnya pelayanan per jam 200.000 plus additional cost untuk transport 30.000. Ketika mereka sudah dapatkan invoice itu, mereka harus transfer, baru perawatnya datang. Oke, 230.000 termasuk transport 30.000. Dalam rentang waktu katakanlah ini per jam begitu ya, 200.000 itu yang bisa dilakukan atau yang akan didapatkan oleh customer disesuaikan dengan kondisi kesehatan atau apa yang basic pasti akan didapatkan. Untuk perawatnya, yang didapatkan perawatnya. Dari 200.000 yang diberikan sama pasien, 70% itu untuk perawat langsung. Untuk transport 100% untuk mereka. Oke. Tapi kan keluhan kesehatan berbeda-beda ya. Penanganannya berbeda-beda, itu bagaimana membedakan biayanya ini, Mbak? Itu semua kita sama ratakan karena sebenarnya seorang perawat itu harus terima apapun penyakitnya, apapun yang lakukan tindakan keperawatan yang dia lakukan, itu dia harus bisa terima. Meskipun itu lebih berpotensi menular, begitu lebih berbahaya, sama semua. Sama. Semakin banyak bintang, semakin mahal biayanya. Oh, belum sih mungkin. Belum. Semakin banyak orderan. Semakin banyak orderan. Itu udah otomatis gitu Panen ya. Harganya tetap sama tapi semakin banyak testimoni bintang, makin banyak. Terima kasih sudah berbagi informasi tentang Home Care 24. Semoga sukses. Saya langsung order. Langsung order ya, yang 8 jam ya saya lihat ya.